sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan melanjutkan wanita-wanita teladan yang mengambil peran sebagai istri. Ya. Dan kita masuk ke wanita yang keempat. Silakan dibuka halaman 44. Ruqayyah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah bintu Muhammad ibni Abi Zawjatul Utsman. Kita akan membahas pada pagi hari ini memulai dengan seorang sahabiah yang sangat mulia dari sisi nasab, kemudian kedudukan dan segalanya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dia istri dari selain dia itu anak Rasulullah, beliau juga istri sahabat pilihan, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Maka di situ di bawahnya itu tulisannya Zawjatul Utsman, itu artinya istrinya Utsman. Ya, halaman 44 ya Pak ya. Nah, baik, kita akan mulai di paragraf pertama dan kedua. Ini sebagai mukadimahnya. Seorang wanita yang berada di barisan dakwah dan jihad. Jadi di sini dibuka dengan kalimat laqad dhamma rabbu muhajiril habasyah 11 imro'ah. Jadi sang penulis mengatakan bahwa Waalaikumsalam. Orang-orang yang berhijrah ke Habasyah mencakup 11 wanita. Ini hijrah ya, ke Habasyah ya, bukan Madinah ya. Dan ini adalah merupakan perjalanan bagian dari dakwah dan jihad. Takhalat an a'radi hayatiha za'ila min malin wa waladin wa ahli wa baratin fi sabilillah. Nah, semua yang berhijrah itu mereka meninggalkan kehidupannya, nikmat di Makkah, hartanya, anaknya, keluarganya, bahkan negara tercinta. Jadi takhalat an a'radi hayatiha za'ila min malin wa waladin wa ahli wa baratin fi sabilillah. Jadi di sini disebutkan mereka semua meninggalkan kekayaannya, hartanya, anaknya, keluarganya, bahkan negaranya demi mencari ridho Allah, karena ingin merdeka dalam beragama. Ini makanya kita itu harus mensyukuri nikmat merdeka dalam agama. Jenengan menapa mawon sakniki bebas, meh sholat, meh di masjid 24 jam, meh baca Quran banter-banteran, meh sholat lama-lamaan gitu, meh zakat seberapapun banyaknya, itu semua tidak ada yang menghalangi. Nah dulu sekedar untuk sholat saja harus sembunyi. Makanya Rasulullah ketika melihat banyak yang ketika kelihatan Islam kok langsung disiksa nih, nah, maka disuruh hijrah ke Habasyah. Inilah hijrah pertama dari Islam. Dan tabiat hijrah itu jangan dikira pindah kontrakan atau pindah ini ya. Hijrah itu nggak bawa barang. Saya ini lagi proses pindah kontrakan juga, itu butuh waktu berhari-hari untuk ngangkut barang sih nggak seberapa. Nah hijrah itu harus meninggalkan semuanya. Karena apa? Nek saya di kontrakan baru nggak ada apa-apa ya rai sore gitu. Maksudnya nggak ada itu tuh susah gitu. Nah, bayangkan ini orang meninggalkan
negaranya, kekayaannya, keluarganya, hartanya nggak bawa apa-apa ke sebuah negeri, bahkan harus nyebrang lautan. Jadi raisong nangsir barang itu pun harus yang semua itu bukan karena mencari ridho Allah, nggak mungkin mau. Kenapa tidak? Ya karena disiksa nih. Apa? Anak disiksa di Mekah. Enggak, aku menyenangkan. Oh saya toh, saya tak kira. Iya, anaknya saya ya. Sebenarnya ya pindahnya ngomongnya waduh sempit deh. Cuman yang ini kan saya kontrak ada pintu-pintunya. Jadi anak saya kan sudah 10 tahun. Nah di sini kan nggak ada. Nah, nggak bukan akses pintu. Jadi apa ya? Blong-blongan. Jadi nggak ada privasi. Kan itu bahaya untuk sek edukasinya. Gitu ya. Jadi ngendikannya Rasulullah nek 10 tahun orang belum sholat di pokok, nek tidur harus sudah dipisah. Walaupun saya pindah sana yuk, buat saya cek nyusul terus itu sama aja. Ya. Tapi sehingga sudah ada upaya untuk mulai memisah. Makanya di mana-mana saya itu selalu menekan. Udah disekat, udah orang pintunya itu. Memang itu, pokoknya memang payah pindah. Maksudnya lebih privasi aja. Ini semoga ini masing jembar, oke. Karena itu salah satu nikmat itu ya tempat yang enak untuk ditinggali. Rumah yang luas itu salah satu nikmat. Ini ya selain istri sing solehah. Kemudian selanjutnya sampai mana itu Bu? Oh, iya, paragraf kedua sekarang yang ketiga. Tarokat watanaha al-ghali wa madat il al-habasyah hayat al-arda an-na'iyah wal ghurabah anil jins wal laun wal qawm fi sabilil aqidah allati amanah. Jadi ini hanya tamat saja. Para muhajirin itu pergi ke Habasyah, negeri yang jauh, asing, beda warna kulitnya, kan nyebrang laut merah ini tuh ke Afrika. Afrika itu Habasyah itu Ethiopia orangnya hitam-hitam, kulitnya beda. Walaupun dalam Islam kan nggak beda-beda warna kulit. Tapi yang jelas didengar ya tinggal di sana nanti kulitnya sing sak ireng-ireng orang Indonesia jadi putih. Iya. Jadi coklat lah, masih kue terang gitu asli gitu. Nah, jadi kita itu aslinya bukan hitam ya, kita itu merah nih orang ngalir ini. Karena nek kuning itu wong Korea, wong Jepang itu kuning. Nek putih ini wong Eropa. Nah nek kita itu sebenarnya kemerah-merah. Coklat bukan merah. Nah, tapi Islam itu nggak pandang beda-beda itu. Nah, itu semua demi akidah, menyelamatkan iman. Nah, maka saya heran sekarang tuh dosen sekolah di negara kafir kenapa? Mau dulu Rasulullah dan para sahabat rela meninggalkan negara kafir demi mencari negara kafir yang mendingan gitu loh. Habasyah itu agak mendingan. Kenapa? Karena dia negara Nasrani yang rajanya adil. Jadi rajanya ada namanya ya Habasyi ya, apa namanya Najasyi ya, Najasyi. Agamanya Nasrani tapi masih lurus keyakinannya. Jadi dia masih ketika dibacakan ayat-ayat tentang Isa ya, di surat Maryam itu beliau mengakui bahwa ya yang dikabarkan oleh Alkitab ya seperti itu. Itu nanti disilat. Nah, kemudian paragraf selanjutnya beliau ini subjudulnya ya, adalah muhajir pertama. Muhajir pertama dari kalangan keluarga. Jadi yang hijrah sak keluarga pertama ini Ruqayyah dan Utsman. Maksudnya pasangan suami istri.
Wa indama inbasata fajrud da'wah min Makkah kana awal muhajirin jadidaini laisa rasulaini walakin huwa rasulun. Jadi Waalaikumsalam. Rombongan hijrah pertama ini bukanlah semata-mata laki-laki semua ya, tapi laki-laki dan perempuan. Dan di antara mereka adalah Utsman dan Ruqayyah. Dan Ruqayyah ini beliau di sini disebutkan dia itu lahir setelah kakaknya Zainab kacek 3 tahun. Masih ingat ya kemarin Zainab lahirnya ketika usia Rasulullah berapa? 30 tahun. Berarti ini Ruqayyah lahir ketika Rasulullah usia 33. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama menjadi Nabi usia 40 tahun, otomatis Ruqayyah itu Islam pada usia berapa? 7 tahun. Dan itu beliau sudah menikah. Jadi dulu itu memang biasa dinikahkan sebelum balik. Belum balik. Ini kan kumpulnya tidak ada balik. Jadi akadnya kan sudah di awal Bu. Jadi statusnya sudah nikah, tapi nanti boleh dibawa ke rumah laki-laki ketika sudah balik. Ketika sudah gede. Terus sehari-harinya apa ya Ustaz? Ya melakukan kegiatan biasanya gitu. Ini paling ini kayak caci jalanan orang ini. Ya kan kesana jenengan usia 7 tahun. Bebas Bebas bebas. Nah ini nek sudah, tapi kan ya orang dulu kan pendidikannya bagus orang mati kan. Jadi mudeng gawean terus ya nggak terlalu banyak alat lah kayak sekarang. Sekarang kan banyak alat-alat yang memanjakan kita, menghabiskan waktu sehingga nggak dewasa. Dulu kan nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada. Jadi ya sehari-hari dia ya bantu orang tua. Orang wajib belajar 9 tahun. Jadi ya sekolah ini karena ibu nganu sama majelis-majelis para ulama. Sekolahnya non formal. Tarifnya itu berapa Ustaz? Biasanya itu berapa? Baliknya ada yang 10, ada yang 9 gitu. Jadi memang Arab kan panas Bu. Panas itu lebih cepat di masa. Indonesia ya saya ya dong. Panas tontonan itu kan ya. Tontonan ini panas ini kalau ini cepat. Nih nonton sampai mana tadi ya. Jadi kemudian setelah Ruqayyah lahir itu disusul Ummu Kulsum. Nah, nanti sing ngancani Zainab sing ngancani Ruqayyah ya Ummu Kulsum. Karena apa? Karena Zainab kan nanti dipek sama Abul As, kemarin kita sudah bahas nikahnya dengan Abul As. Ini kita akan membahas pernikahannya. Wa indama Qorobata sinus sawat takwa dan ma'rufah. Nah ini yang sejarah yang harus kita ketahui bersama ya. Jadi ketika dua wanita ini asrama ini aja kursi di bawah tangan dokter ini itu malah aman. Silahkan milih masing-masing di kelas. Jadi ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kan unda-undi, jaraknya enggak jauh ini. Ketika sudah mendekati usia nikah, Abu Thalib datang untuk melamarkan anaknya Abu Lahab. Nah, jadi ini hubungan Abu Lahab dengan Rasul masih baik. Abu Lahab masih sangat mencintai Rasul dan Abu Lahab itu saya sering melihat di film-film digambarkan gendut elek gitu ya.
Itu keliru. Abu Lahab itu orang yang bagus. Ya, bojone Ummu Jamil. Ummu Jamil ini wanita yang paling cantik di masa. Jadi Abu Lahab itu ya orangnya bagus. Nah, Karena mungkin perangainya itu terus rangainya itu jelek. gambarannya Rangainya emang jelek. fisiknya terus Fisiknya bagus. Legowo. Dan Abu Lahab dulu sangat mencintai Rasulullah. Tapi cintanya berdasarkan ininya ya, kabilah ya biasa. Karena kan apa namanya ada kekerabatan itu sangat dijaga. itu mamanya ya. Iya, Maman. Abu Lahab itu kan dulure Abu Thalib. Ya kakangnya Abdullah. Jadi ya, kalau sepupuan sama ini, nanti anaknya itu kan sepupuan. Jadi banyak di tradisi di Arab itu banyak menikahkan sepupu-sepupu. Dan ini wajar karena Quraisy itu memang bibit unggulan Quraisy itu. Jadi bahkan para ulama itu mensyaratkan khalifah itu harus Quraisy. Prabowo itu Quraisy gitu. Ya, mulai presiden. Kayak khalifah yang nanti megang semua kekuasaan kaum muslimin untuk Quraisy. Nah, kembali ke sini, Abu Thalib datang untuk melamar dua putranya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Dua-duanya dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi tadi terjadi permasalahan kan ketika usia 7 tahun Ruqayyah masuk Islam ikut bapaknya, otomatis Ummu Kulsum cek cilik ikut. Nah, ketika ini terjadi, Abu Lahab langsung memerintahkan anaknya untuk mentalak. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu janda, tapi janda pucuk mungkin turun balik. Belum balik udah dibalik. Iya, jadi dia memang belum disentuh, belum jadi satu, tapi sudah pernah menikah gitu. Jadi janda nih janda pucuk gitu, bahkan mekar pun belum. Ini kan, ya ini mungkin agak ini. Ibu saya itu ya seperti itu di Boyolali banyak. Jadi masih ada tradisi ini dinikahkan ketika masih kecil dan belum balik, bahkan belum tinggal di rumah. Akhirnya ibu saya menolak dan ditolak. Jadi nikah sama bapak saya itu statusnya janda, tapi janda belum pernah berkumpul dengan suami yang pertama. Suami janda perawan, janda kembar. Dulu aku belum kena peraturan harus 20 ya. Sama cilik di situ. Kemudian berkata Imam Adz-Dzahabi, oh jadi di sini ini ya, oh maaf ini ada tambahan ya. Kemudian ternyata Allah gantikan anaknya Abu Lahab itu dengan seorang yang lebih baik, yaitu Utsman bin Affan. Jadi Utsman kemudian dinikahkan dengan Ruqayyah. Nah, Ummu Kulsum tetap bantu ibu di rumah. Dan nanti kan Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum dinikahkan sama Rasulullah ke Utsman. Makanya Utsman itu punya gelar Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dua putrinya Rasulullah semuanya dinikahkan ke Utsman. Bahkan Rasulullah ketika Ummu Kulsum meninggal pun ya mengatakan, nek saya masih punya anak lagi bakal nikahkan sama kamu. Tapi sayangnya ya sudah habis, Fatimah mesti pek. Nah, ini bukti Rasulullah itu senang sama Utsman. Kembali ke sini, paragraf selanjutnya yaqulu al-Imam Adz-Dzahabi ajarat ma'ahu ila Habasyah hijratain jami'an. Jadi Ruqayyah dan Utsman itu hijrah ke Habasyah 2 kali.
Jadi hijrah di Habasyah itu 2 kali gelombang. Jadi gelombang pertama dipimpin Utsman, kemudian setelah beberapa bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, itu terdengar kabar orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Akhirnya Utsman balik. Ternyata itu kabar hoax, salah paham. Nah akhirnya kembali lagi ke Habasyah. Jadi ke Habasyah sendiri sudah 2 kali. Kemudian selanjutnya qala alaihi salam, Rasulullah mengatakan innahuma la awwalu man hajara ila Allah ba'dahu. Ini sebuah sanjungan Nabi. Sesungguhnya mereka berdua itu adalah orang yang pertama kali hijrah setelah Nabi Lut. Jadi ini maksudnya pasangan yang hijrahnya demi agamanya. Walaupun Nabi Ibrahim juga, tapi Rasulullah itu ingin memuji Utsman dan perjuangannya Utsman dan Ruqayyah itu. Dia adalah orang yang berhijrah setelah Nabi Lut. Nabi Ibrahim sama Lut itu kan saleting. Nah Nabi Lut itu kisahnya beliau itu hijrah bersama anak dan istrinya meninggalkan kaum Sodom itu, walaupun nanti istrinya balik ya, dan terkena murka Allah, sehingga nanti tinggal Nabi Lut dan anak-anaknya. Nah ini juga ada hadis khususnya. Nah ini kayak di kitab-kitab Alkitab itu Nabi Lut difitnah ini berzina dengan anak-anaknya demi melanggengkan keturunan, padahal itu nggak mungkin seorang nabi berzina. Jadi banyak di dalam Injil maupun Taurat yang diselewengkan itu mencemarkan nama baik para nabi. Nah, kembali ke sini, Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang berhijrah setelah Nabi. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah tentang hijrahnya diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa kharaja Utsman bin Affan wa ma'ahu imra'atan. Utsman itu berhijrah bersama dengan istrinya, yaitu Ruqayyah bintu Rasulillah, ila ardil Habasyah, menuju ke bumi Habasyah. Fa abda'a ala Rasulillah khabarana. Maka tidak berapa lama datanglah kabar kepada Rasulullah SAW. Seorang wanita Quraisy mengatakan, ya Muhammad, qad ra'aitu khatanaka ay sahraka wa ma'ahu imra'atuhu. Wahai Muhammad, aku kemarin melihat mandumu. Mandumu itu maksudnya Utsman beserta dengan istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, ala ayyi halin ra'aitahuma? Bagaimana kondisi mereka berdua saat engkau melihatnya? Maka beliau mengatakan, lalu wanita itu mengatakan, ra'aituhu qad hamala imra'atahu ala himarin min hadhihi dabbatil dha'ifah. Saya itu melihat istrinya, berarti ini Ruqayyah. Dia mengendarai keledai yang sudah tua, yang sudah lemah, sudah lemah. Allah ditadubu fil masyi yasuquha, dan dia itu memegang tali kekangnya, maksudnya Utsman itu berjalan di sisinya memegang tali kekang. Jadi di sini disebutkan bahwa Utsman itu berkorban untuk Ruqayyah. Padahal ya mohon maaf ya, Utsman itu orang yang sangat kaya sekali. Ibaratnya orang saya ini mobil ini Pajero Fortuner kata. Maksudnya punya unta-unta pilihan yang luar biasa banyak. Tapi ketika hijrah
ternyata dia hanya membawa satu keluarga, itu pun sudah sangat kecapean, sudah sangat kelelahan, dan itu ditunggangi untuk istrinya rupanya. Utsman milih untuk jalan di sisinya, nuntun. Nah, ini pengorbanannya luar biasa, padahal jaraknya yang luar biasa jauh dari Mekah ke pantai itu ya lumayan. Nah maka kemudian Rasulullah mengatakan sahabahu Allah menyertai mereka, menemani mereka berdua. Inna Utsman awwalu man hajara fi ahlihi ba'dal alislam. Sesungguhnya Utsman itu adalah orang yang berhijrah pertama kali bersama dengan keluarganya setelah Nabi Lut. Ini apa namanya, pelengkap dari hadis yang tadi kita baca. Itu ke Habasyah ya kan? Iya, saya jawab ya. Ini jangan bisa lihat. Setelah Nabi Lut tadi gimana tuh? Kan jalannya jauh ya. Iya, maksudnya orang yang berhijrah karena Allah setelah Nabi Lut itu ya, ini Utsman dan bojone berhijrah karena agama. Jadi nabi-nabi saya bukan yang hijrah. Nabi Ibrahim ya hijrah, kan Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi itu ya sebenarnya sama ini pindah-pindahin Nabi Ibrahim itu luwih dhisik timbang Nabi. Wa tahawwala al-muslimuna jami'an min Makkah ila Madinah fa sahabatum Ruqayyah ma'azal jiha Utsman li tusbihadatil hijratain. Jadi di sini disebutkan bahwa ya intinya Utsman dan Ruqayyah itu beliau menemani rombongan pertama berhijrah ke Habasyah dan termasuk orang yang hijrah ke Habasyah juga. Kita kemudian makna hijrah. Jadi hijrah itu kan ada dua. Selain hijrah Habasyah ada hijrah ke Madinah. Nah ini ada, dan Utsman itu beserta dengan Ruqayyah menjalani tiga hijrah. Dan itu tujuannya beda. Ketika hijrah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah. Di sini ini karena paragrafnya panjang saya singkatkan saja. Jadi ketika Ruqayyah kembali ke Madinah, ke Mekah untuk kedua kalinya, beliau itu ternyata mendapati ibunya yaitu Khadijah sudah meninggal. Jadi orang sempat ngonangi ibu untuk yang terakhir kalinya. Jadi ketika pulang itu ya ibunda Khadijah baru saja meninggal. Nggak ada WA. Terus akhirnya yang terjadi nggak berapa lama kan turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Jadi rentetan pasca meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib itu padat banget dalam sirah itu. Nanti ada Amr Husain tahun kesekian, kemudian Rasulullah bingung mencari perlindungan gitu. Akhirnya sampai ke Taif dia dilempari gitu. Nah untuk menghibur itu akhirnya Allah undang untuk melakukan perjalanan piknik Isra healing bikin api ini langit. Dan setelah itu kan sekalian oleh-olehnya sholat 5 waktu. Di apa waktu Rasulullah Itu nek niku mboten dirinci ya, tapi yang jelas ya tahun-tahun itu intinya
Ruqayyah datang tuh Khadijah sudah posisi meninggal dan sudah mendekati hijrah. Ya paling ya itu kurang lebih tahun berapa sih ya? Kan nek di apa itu masalahnya hijrah itu kan hitungnya setelah hijrah ya, jadi mungkin setahun atau 2 tahun sebelum hijrah ya. Jadi ngapun itu ketika Rasulullah, tapi ini kita nanti tidak malah bahas Rasulullah jadi tapi intinya Ruqayyah aja lah gitu. Intinya Ruqayyah datang itu pas ibundanya sudah meninggal, kemudian nggak berapa lama ada perintah untuk hijrah ke Madinah karena ternyata Allah menakdirkan Madinah itu menjadi tempat perlindungan Nabi selanjutnya. Ketika mencoba Taif nggak bisa, ternyata justru penduduk Madinah itu yang menyambut Rasulullah SAW. Bahkan rela datangi Rasulullah, bahkan enten baiat Aqobah 1, 2 itu ya, karena apa namanya orang Madinah itu ternyata malah tertarik dengan Islam daripada yang lain. Itu memang takdirnya. Itu kan Ethiopia itu karena negara Arab gitu ya. Karena Ethiopia saat itu Afrika, bukan Afrika ya. Ethiopia itu terkenal dengan raja yang baik ya. Jadi Rasulullah itu karena Rasulullah itu kan mudeng agama Nasrani sing murni dan mana yang enggak. Jadi kalau orang ngasih Rasul itu kenal beberapa orang dengan keyakinan Nasrani yang masih lurus. Itu jenisnya Kristen Ortodoks. bukan Ortodoks tapi apa ya? Nah, saya lupa, saya ada jenis itu kayak Warokoh, kemudian Buhairo, Yakiro. Itu nek sekarang itu dianggap sama aliran ini sudah punah dan dicap sesat oleh orang-orang Nasrani karena mereka mengakui meyakini Isa bukan Tuhan. Tuhan cuma satu, Nabi Isa itu Nabi, bukan anak Tuhan. Jadi ada. Dan mereka seandainya hidup di masanya Nabi diangkat jadi Nabi mesti hidup Nabi karena mereka menantikan Nabi. Ya kayak Warokoh itu kan ketika cerita nanti nek kamu sudah mulai dakwah, saya akan menjadi pembelamu yang pertama. Nek kok dakwah meninggal sebelum Rasulullah berdakwah. Dakwah itu kan dimulai dengan ya ayyuhal mudaththir. Itu kurang lebih 3 tahun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah wahyu pertama kan ada masa fatrah. Ini enggak sirah nanti. Yang ke Taif itu nggak termasuk hijrah, Ustaz. Yang ke Taif Yang ke lain apa? nggak termasuk hijrah namanya. Enggak. Rasulullah itu kan ke Taif nyari perlindungan, nyari suaka. Oh. Jadi ke Taif itu kan, jadi Rasulullah itu ke Taif itu nggak bawa apa-apa dan nggak ada niatan tinggal ke Taif, hanya ingin mengajak penduduk Taif. Tapi seandainya mereka mau ikut Islam, bisa jadi Rasulullah akan pindah ke situ. Maksudnya menyuruh sahabat ke situ, tapi kan nyatanya belum ngomong sudah dilempari batu. Taif itu nek peta di bawahnya Mekah, Madinah kan di atasnya Mekah, di utara. Nek Taif itu di selatan. Tapi jaraknya lebih dekat dari makanya setelah aku Mekah nanti sih di sasar Rasul kan langsung Taif. Nah, di dekat. Jadi seperti itu. Kembali ke sini, jadi kita masuk ke makna hijrah. Ya. Jadi beliau termasuk wanita yang memiliki 2 hijrah, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Nah, makna hijrah ke Habasyah itu tujuannya menyelamatkan iman, menghindari fitnah, dan berlindung dari kezaliman.
Nah maka di Habasyah itu nggak ada orang nyebar keyakinan Islam, nggak ada. Di Habasyah itu mereka tinggal di situ, adem ayem sudah, gitu. Tidak ada dakwah. Karena memang belum waktunya. Ya. Jadi di situ mereka hanya tinggal menghormati keyakinan yang ada. Tidak berdakwah secara langsung ya, masih enggak ya menyeru, tapi kan dakwah enggak hanya dengan lisan tuh, dengan perbuatan dan sebagainya itu kan. Adapun di Madinah, maksudnya tidak ada niatan mengubah Habasyah menjadi negara Islam ya, enggak ada, karena mereka tahu di situ mereka posisinya suaka, jadi tamu ibaratnya, tamu nek ngantai ngerusui si tuan rumah kan nggak etis Berapa tahun itu ya berarti dari awal sampai ya 10 tahun kan, tapi kan 2 kali ya sih ya kurang lebih seperti itu, tapi kan ada gelombang-gelombang nanti dulu. Kemudian adapun hijrah ke Madinah tujuannya itu pertama membangun markas negeri Daulah Islamiyah. Yang kedua menegakkan masyarakat Islami. Kemudian yang ketiga mengubah Islam dari agama tanpa negara menjadi agama dengan umat dan kekuasaan. Maksudnya ya punya daulah. Kekuasaan itu penting banget, makanya kita itu nggak punya kekuasaan ya diombang-ambing terus. Politik jadi penting. politik? Iya, tentunya politik yang Islami ya. Kita punya aturan yang tidak sama dengan politik tanpa agama. Ya. Nah, jadi selama 13 tahun disebutkan di sini faqad kana al-Islam tiwala salasata asyar aman dinan bila watan wala sya'ban bila daulah. Jadi 13 tahun Islam itu adalah agama tanpa negara, agama tanpa tanah air dan rakyat tanpa negara. Mungkin kayak orang Indonesia nak ini muat mayoritas tapi rasa pokok. ini kan ya aku tuh pindah sih kita itu Pindah kemana? kita perbaik, kita hijrahnya itu hijrah secara makna dari buruk menjadi baik. Karena sebenarnya di hadis yang lain Rasul sudah mengatakan setelah ini nggak ada hijrah lagi, yang ada jihad. Jihad, jadi kita mempertahankan tanah air itu harus jihad dari penjajah luar maupun dalam. Ini penjajah dari dalam saja. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah ya, ini sudah nggak ada kaitannya dengan ruqyah dari paragraf di halaman 46 itu, paragraf 1, 2, 3 itu sudah nggak berbicara tentang ruqyah, tapi berbicara tentang hijrah. Maka saya singkatkan aja karena nanti kita ingin bahas lebih personal lagi. Ya. Intinya hijrah itu ini langsung ke paragraf yang ini saja 1, 2, 3 taharrara minal khauf wa tilaqana wa aman. Jadi kita berpindah dari ketakutan menuju keamanan. Berpindah dari perbudakan menuju kemerdekaan. Berpindah dari kehinaan menuju kemuliaan, berpindah dari kesempitan menuju kelapangan,
berpindah dari kelemahan menuju kekuatan. Nah itu intinya. Tolong diulangi Ustaz. Ya, ketakutan menuju keamanan, perbudakan menuju kemerdekaan, kehinaan menuju kemuliaan, kesempitan menuju kelapangan, kelemahan menuju kekuatan. Dan yang terakhir paragraf watalaqa raqiyah rabbahu, ini wafatnya beliau. Watalaqa Ruqayyah rabbaha ba'da'an waqa'at farisatil huma. Jadi beliau itu meninggal setelah terkena penyakit demam. Dan ini tambah dari saya, terjadi saat perang Badar. Jadi perang Badar, Utsman izin. Ada yang mengatakan Utsman izin, ada yang mengatakan Rasulullah tidak membolehkan ikut perang, karena Rasulullah lebih memprioritaskan Utsman untuk menunggu Ruqayyah yang sedang sakit. Dan saat itu perang Badar itu aslinya bukan perang besar. Di awal mulanya niatnya bukan perang besar, hanya ingin mengambil kafilah barang milik kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi nggak butuh pasukan sing besar, sehingga Rasulullah pun tidak menekankan para kaum muslimin untuk ikut. Jadi ya siapa sing gelem ayo gitu aja. Nah Utsman itu termasuk yang nggak ikut karena nunggoni istrinya Ruqayyah sakit. Ketika pasukan kaum muslimin menang besar di perang Badar, Rasulullah pulang membawa kabar gembira kemenangan kaum muslimin. Beliau itu bingung antara gembira atau sedih, karena saat itu sudah dikabari Ruqayyah meninggal dan baru saja dikuburkan. Jadi setelah itu Utsman ditawari oleh Rasulullah Ummu Kulsum. Ini sing jenenge turun ranjang. Oh, turun ranjang apa? Turun ranjang ya. Jadi kakak adik itu aslinya nggak boleh dinikahi kalau dalam satu kali ikatan pernikahan. Jadi kalau kakaknya sudah dinikahi, adiknya haram, jadi mahram. Tapi ketika kakaknya sudah nggak ada, entah itu cerai atau meninggal, maka adiknya menjadi halal. Itu sebenarnya mahram mu'aqqad, mahram yang punya jangka waktu. Satunya mahram mu'abbad, mahram yang sudah selamanya, kayak ibu mertua, temantu itu selamanya mahram. Walaupun cerai, walaupun matinya tetap mahram, nggak boleh dinikahi. Selanjutnya kita masuk ke Ummu Hakim bintul Haris al-Makhzumiyah. Siapa dia? Dia adalah Zauju Ikrimah bin Abi Jahal. Ini istrinya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu orang yang sangat membenci Rasulullah sebagaimana bapaknya. Apalagi ketika bapaknya mati di perang Badar, semakin membara kebenciannya. Ya, kenapa kok kita ini membahas Ummul Hakim? Karena dia adalah wanita yang menjadi seorang istri dengan penuh pengorbanan dan kesetiaan. Dia rela menempuh berbagai cara demi menyelamatkan suaminya yang
divonis eksekusi oleh Rasulullah. Jadi Ikrimah itu buron yang kalau ketemu boleh langsung dibunuh. Jadi buronnya nggak sembarang buron. Jadi Rasulullah itu ketika Fathu Makkah ngelis beberapa nama, nanti siapa saja yang ketemu orang ini boleh langsung membunuh. Salah satunya adalah Ikrimah. Nah masalahnya saat itu istrinya Ikrimah sudah masuk Islam dan dia sangat ingin menyelamatkan suaminya. Maka dia berpacu dengan pasukan kaum muslimin golek-golekan bojone sapa sing entuk sik. Karena nek ditemu sama pasukan Khalid ya langsung habis Ikrimah. Tapi nek ditemu dia sih nanti masih ada upaya untuk menyelamatkan dengan cara menjamin keselamatannya. Jadi dalam Islam itu ada istilahnya orang boleh menjamin. Sebagaimana kemarin Zainab itu menjamin suaminya yang masih kafir. Kalau sudah dibuat jaminan tidak ada satupun yang boleh membunuh. Jadi kita akan flashback dulu di apa namanya, langsung di paragraf kedua. Ini bercerita tentang sebelum Islamnya. Qabla an tuslim, sebelum Ummu Hakim itu masuk Islam, dia keluar bersama suaminya Ikrimah untuk mengikuti perang Uhud. Jadi memang dari awal wanita tetap. Tapi nek wanita kan tugasnya bukan pegang senjata. Itu. Tapi dia bisa perang. Nanti ada ini, ada riwayat bagaimana dia bisa membunuh. Wanita ini bisa mengadani pasukan Romawi, bahkan tidak sedikit. Jadi di perang Uhud dia itu ikut bersama dengan suaminya Ikrimah. Perang di mana kaum musyrikin itu bisa jumawa ya, merasa menang. Walaupun hitung-hitungan militer aslinya ya udah menang juga. Karena saat itu mereka nggak bisa menaklukkan Madinah. Mereka hanya unggul terus pulang aja gitu. Tapi Nabi Muhammad yang udah meninggal, terus apa namanya, orang-orang panglima kaum muslimin ya sehat-sehat saja gitu. Tapi memang banyak yang syahid banyak. Itu seandainya diteruskan pun kaum muslimin ya rawan itu. Nah, menurut hitungan ini apa namanya, para ahli waswah, ahli peperangan strategi militer itu nek dilanjutkan, orang-orang Quraisy yang mikir dua kali. Karena nek diadu lagi belum tentu bisa seunggul ini. Makanya mereka lebih memilih mundur, tapi posisinya dicatat sebagai keunggulan. Menang tapi aslinya ya nggak pakai menang. Tapi kita nggak bahas perangnya ya, ini kita bahas Ummu Hakimnya. Jadi Ummu Hakim itu termasuk orang yang wanita yang ikut perang dalam perang Uhud bersama dengan suaminya. Kapan dia masuk Islam? Lakinnaha aslamat yaumal fath. Ketika Fathu Makkah dia ikut masuk Islam. Dan dia sendirian, suaminya kabur. Akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah untuk memberikan jaminan keamanan kepada suaminya karena dia sudah Islam. Jadi seorang muslim bisa memberikan jaminan kepada siapa saja dan harus ditaati oleh yang lainnya. Nah kemudian selain memberikan jaminan, istrinya ingin mengajak Ikrimah masuk ke dalam Islam karena setelah masuk Islam dia baru terbuka bahwa ternyata Islam itu agama yang benar. Selama ini dia hanya termakan oleh tradisi nenek moyang yang sesat. Intinya dia menjadi muslimah yang baik dan ingin sekali mengajak suaminya ke agama baru yang baik. Kemudian setelah itu dia mengejar suaminya sampai Yaman. Yaman itu lebih jauh dari Taif, ke bawah lagi.
luar biasa di wanita sendirian. Dia sendirian goleki suaminya yang diam. Ketemu di sebuah pantai namanya Tihar. Jadi Ikrimah saking wedinya pengen nyebrang negara. Ya gimana sih buronan itu yang mesti kan ngumpet gitu, lari. Nah kemudian dari jauh sebelum Ikrimah itu nyebrang, dia teriak dan mengatakan, "Yabna'am, ji'tuka min awsalin nas wa akbarun nas wa khairun nas." Wahai anak pamanku, sepupuku itu ya. Jadi dia selain suami ya sepupu nih. Jadi emang cedak-cedak karena biar sepupu itu rating secara bangsawan. Wahai anak pamanku, sesungguhnya aku datang kepadamu dari manusia yang paling menyambung tali silaturahim. Maksudnya Rasulullah. Wa abarun nasan, manusia yang paling baik perilakunya. Wa khairun nasan, sebaik-baik manusia. La tuhlik nafsa, janganlah engkau itu membinasakan dirimu. Wa qad istakmantu laka fa'amanat, sungguh aku telah minta keamanan, jaminan keamanan untuk dirimu dan telah diberikan jaminan. Ini status buronannya sampun dicabut. Tapi kan ujune napa itu Ikrimah kudu ketemu karo bojone niki. Ya orang kok ya iso dipateni wae. Makanya disik-disikan tadi. Faqala, maka Ikrimah mengatakan, "Anta fa'ati dzalik." Apakah engkau beneran sudah melakukan itu? Maka dia mengatakan, "Na'am, ana kalam tuhu fa'amanat." Beneran, aku sudah ngomong sendiri ke beliau dan beliau memberikan keamanan kepadanya. Nah, maka setelah itu Ikrimah mulai luluh hatinya dan dia mulai mau turun dari kapal dan ikut ke bersama suami. Balik ke suami, istri balik ke Makkah. Para jamaah faqaddama Ikrimah fantaha ila babi Rasulillah wa zawjatihi ma'ahu fasta'danat ala Rasulillah pada pulang. Nah, maka dua orang ini pulang bareng gitu ya. Tapi kan mereka masih Islam dan kafir. Jadi nggak boleh sentuh dan bukan mahram ya. Nggak boleh dekat-dekatan, masih nggak boleh dekatan gitu ya. Masih belum boleh sentuhan ya. Kemudian ketika sampai di Mekah langsung menuju ke pintu rumahnya Rasulullah, kemudian izin untuk menemui Rasulullah dan masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Masuk menghadap, bukan ke rumah, menghadap Rasulullah, karena Rasulullah aslinya sudah nggak punya rumah di Mekah gitu. Intinya menghadap Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab di sini mengabarkan bahwa yuqaddim Ikrimah fa aslama. Umar menceritakan bahwa Ikrimah kemudian menemui Rasulullah. Ya bisa jadi Umar saat itu sedang mendampingi Rasulullah juga, karena sahabat yang standby di sisi Rasulullah ya biasanya Umar dan Abu Bakar. Umar menceritakan Ikrimah itu menghadap Rasulullah, kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Wa kana Hakim man waqafna haula Rasul fi khidmati dakwah wa difa'anha. Dan Ummu Hakim istrinya itu termasuk orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk dakwah dan membela Islam. Bahkan dia itu juga mengikuti perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk itu perang lawan Romawi di Syam. Itu ikut.
Bahkan beliau itu juga berhasil menunjukkan perangnya di pertempuran Maroj Sifer. Beliau keluar lakot kharajat bi amudil istot, dia keluar membawa tiang dari tenda. Jadi kalau orang Arab itu kan nomadennya, ketika posisi nomaden biasanya punya tenda-tenda. Dia mengambil tiang tenda, kemudian dipakai untuk senjata. Fakot alat sakah berhasil membunuh 7 orang Romawi. Wanita ini, wanita. Pas perang Yarmuk itu Ustaz. Hah? Pas perang Yarmuk apa yang sesudahnya? Iya, nek apa Rom ya berarti ya Rom. Itu sing kedua itu nama tempatnya. Marajusifar itu masih perang Yarmuk. Marajusifar itu jeneng kota di Romawi dekat Damaskus atau Syria sekarang. Jadi gunungnya di situ. Iya, bunuhnya di situ. Tapi kan itu perang Yarmuk. Nah, Bunuhnya di wilayah itu. jadi wanita itu harus kuat. Iya. Sebenarnya ya sindiran untuk laki-laki juga. Laki-laki harus minimal bisa minus 10. Ustaz, kalau yang suami istri menikah terus akhirnya beda agama itu tadi, yang masih menjadi hak dan kewajibannya apa aja berarti? Apa enggak Nggak ada. Berarti hanya statusnya aja. Statusnya nanti gantung itu. Maksudnya ada yang mengatakan otomatis fase batal, ada yang nanti memberikan jeda waktu. Kayak sama Rasulullah itu kan statusnya Zainab sama Abdul As digantung. Mereka dipisah secara raga gitu. Kalau mau gabung lagi harus masuk Islam semua. Kalau sudah masuk Islam ya sudah jadi satu lagi tanpa harus nikah lagi. Kalau diterima ini tadi, juga langsung. Jadi Nggak usah nikahan. nggak usah nikah lagi. Tapi ketika masih belum ini Ya, belum bisa ada Rasul. bisa raja. Ya. Jadi status pernikahan yang sah menurut agama yang lama itu tetap berjalan, tapi tidak boleh terjadi kontak badan. Dan sudah nggak ada hak. Tapi nih kalau diceritanya Abdul As itu masih ngopeni Zainab. Jadi kalau diceritanya yang kemarin Zainab sama Abdul As itu walaupun beda agama, tapi Zainab masih ditanggung nafkahnya sama Abdul As. Kenapa ya? Karena Zainab masih di Mekah, sedangkan Rasulullah di Madinah. Dan Abdul As itu bertanggung jawab sekali karena memang sangat mencintai Zainab, cuma dia belum bisa melepas agama yang dulu. nenek moyang. Jadi ya sudah. Tapi setelah itu kan oleh Rasulullah ketika Abdul As masuk Islam langsung disatukan tanpa nikah yang Enggak nikah lagi gitu. Jadi kembalinya mereka bersatu sebagai suami istri itu setelah menghadap Rasul istri. ya ini setelah masuk Islam Bu. Ya. Kan Islamnya kemarin di Mekah tuh si Abdul As itu terus balik ke Rasulullah dalam kondisi Islam, akhirnya disatukan lagi ke sama Zainab tanpa prosesi Pernikahan. akad nikah yang nah, memang ini masalah kompleks nanti akan tergantung dengan fatwa ulama yang ada di negara. Ada misalkan orang Indonesia ya sudah beda agama otomatis cerai, karena nek orang Indonesia itu nek beda agama biasanya sing Islam rentan Katut. ketut gitu. Makanya dalam Islam pun nikah beda agama nek orang Indonesia mesti ulamanya langsung mengatakan haram. Walaupun lakinya ya Islam itu nek fatwa orang Saudi, orang Arab boleh, tapi nek fatwa MUI nggak boleh. Kenapa?
Sing kanan sing katut Orang laki di sini tuh nggak kayak Islamnya, nggak kayak di sana. lembek ya. Di sana itu suami itu punya power, sehingga jarang orang suami melu istri itu kayak baik gitu. Di sini kan takut istri semua. Iya. Yang banyak sih. Ada isti. Saya jadi dua. Ini sih ada powernya. Kalau jaminan itu maksudnya di mana? Jaminan itu artinya dia tidak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Terus maksudnya itu kan kemarin kan meminta ada dengan undang-undang keselamatan itu. Itu ada konsekuensinya enggak terhadap penghasilnya? Enggak ada. Harus gimana gitu? Tak jamin tapi gimana? Ini ada ya, ada syarat-syarat. Bayar jizya, misalnya gitu ya. Korek jizya otomatis bayar negara. Nah ada orang kafir bayar jizya itu otomatis dilindungi Iya. negara. Nek jaminan itu orang kafir nggak bayar jizya, tapi saya ya wis selama ini tak jamin aman. Nah itu maka kalau sudah ada orang Islam yang mengatakan itu, tidak ada satupun orang Islam yang boleh ganggu orang itu, karena itu sudah di bawah jaminan. Sampai kapan? Sampai dicabut jaminan itu, diumumkan saya sudah tidak mengganggu situlah. Nah itu baru. Namun itu Subjektif ya, Rasulullah aja ya. namanya? Yang memberikan jaminan Ya yang penting disetujui sama Rasulullah. Di umum hakimnya. Ngomong hakim Jaminan. itu kan minta jaminan ke Rasulullah. Tapi berjasa berjasa. berjasa menghakim itu makanya suaminya mungkin berjasa Dilanjut juga. berdasarkan apa gitu loh. Enggak ada jasa-jasa apa. Pokoknya semua orang Islam kalau mengajukan klausul jaminan ke seseorang dan disetujui oleh pimpinan ya sudah. Kalau Rasulullah bilang oke, silakan, maka semuanya nggak harus tunduk. Jadi simpel, nggak susah, nggak butuh bayar ini, bayar itu, syarat ini, syarat itu. Islam tuh simpel. Jadi tergantung Rasulullah aja ya. Ya, tapi nek belum sampai ke Rasulullah ya nggak bisa. Pimpinannya Rasulullah. Iya. Karena Rasulullah kan sudah memfatwakan itu gitu. Jadi seandainya Rasulullah ada orang yang menjamin dia tapi nggak sampai ke Rasulullah itu nggak bisa, karena ya orang taunya itu perintah Rasulullah dibunuh. Jaminan itu dulu termasuk apa ya, kelebihannya orang Arab. Kan ada cerita, ada orang Arab mendapati orang sedang lari dikejar-kejar itu. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Saya ada masalah dengan orang-orang itu. Ya udah, di sini aja, memang tak jamin. Ini sebelum zaman Islam ya. Terus orang-orang datang ke rumah orang tadi, orang yang mulia tadi. Terus diceritakan, ini loh tadi anakmu dibunuh sama orang-orang yang lari gitu. Ternyata orangnya yang dulu itu orang yang dia jamin tadi. Tapi karena orang Arab itu sudah mengatakan kamu tak jamin aman, dia itu memegang janji. Jadi perasaan marah dan sedih anaknya mati itu dia kalahkan demi memegang janjinya. Itu kelebihan orang Arab itu kayak gitu. Dia komitmennya tinggi. Orang Indonesia kan ada komitmen. Pertanyaan saya gitu. Dilempar-lempar. Ya, ini cukup nggak ya? 15 menit ya? Mau cepat ini? Besok aja ya. Ayo wis capek. Salin ya, ngaji kita mau kalau mikir ya double. Gak apa-apa nih, kita cukupkan dulu. Insya Allah besok lagi kita lanjutkan. Nanti tetap saya kirim reviewnya, insya Allah bisa
baca di grup nanti ringkasan ya apa lengkapnya terjemahnya tapi yo kayak ringkes yo ringkes ini nek lengkap yo lengkap ya itulah Poin-poin. ya lebih dari poin sih Abstrak. ya bisa jadi ya nonton ya saya absen dulu izin Mbak Henry Bu Sapni Kemarin izin. terus Bu Mariam kemarin izin Bu Mariam terus Bu Elvi terus Bu Farida ini Mbak Mbak Aan Iya. Mbak Anggraini terus Mbak Andi Dewi-dewi doa. terus Lulu ya Lulu terus Bu Farah terus Bu Rupingan ya Sebelahnya terus sebelah Bu Pupur apa sendiri ya. Rupingan ini udah mulai rada apal-apal sisi iya benar 12 orang alhamdulillah ngoten cukup kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada rapat musyawarah toh? Oh, alah, sekali di sini. Ya. Oh, itu nggak ada usaha nih Pak. Oh, iya. Tapi nggak usah Nah, keluar. ini Kan biar sekalian, langsung malah enak. Awalnya lo kok iya Aku orang terus apa yang berangkat? apanya Semua. ya udah nggak apa-apa kita menentukan tanggal apa pelaksanaan Berikutnya. iya nanti baru anu apa namanya baru
ini semua. Karena itu ada job. Iya. Mbak Lastri. Kok bikin sama No. Muncul biasanya ya wis praktek aktif. rambut. Bismillah. Bagian dari itu. Saya pasti loh, aku sama aku gitu kan. Kok setiap ketemu saya puasa tuh jenengan. Doakan istiqomah kami. Kami doakan kami yang sedang tidak puasa. Semoga dimudahkan. Itu kan panitia sudah dari mahasiswa. Alhamdulillah. Tugas kita menyampaikan Aku itu sudah tahu. datang. Aku nanti tak tanyakan dulu sama Mbak Budayana. Mbak Lastri. Sama. Foto. Lebaran juga dulu. Nah, aku sudah diberi buku kayak gitu. Nanti kan begini. Ketelisot toh, nanti tak boleh Iya, vaksin sama paspor. Ini